Momo itu bintang cemerlang. Bintang cemerlang di satu sisi, di rezim ini sebagai momok. Iya, karena begini, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Tapi karena ini bagaikan tanaman kurma, tahu nggak? Kurma itu bagaimana menanamnya? Kurma itu ditanam, di atasnya ditaruh batu, sehingga menghujam ke bawah. Nah, di padang pasir angin kencang, Bib. Ya enggak? Tetap tegar berdiri dia. Nah, itulah Anies Baswedan. Apalagi dengan doa dari seluruh netizen agar ada perubahan. Dan beliaulah jalan menuju perubahan. Menuju perubahan. Gitu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel. Prof. Baba sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi ini kita mau ngomong tentang olahraga. Olahraga. Makanya pakai kaos nih ya, pakai jaket. Iya, kita lagi bangga-bangga nih, bola kita semakin dididik oleh dunia ya. Iya, kemarin pelatihnya itu kan orang Minang itu. Oh ya? Iya, yang kemarin menang itu. Oh. Iya. Jadi kita punya satu kebanggaan ya, bahwa pemain muda kita mulai merangkak naik. Tapi sebelumnya ada yang gagal, Prof. Gagal, kalau gagal sering. Oh, sering malah ya. Ya, dalam pertandingan. Tapi gagal karena dinamika perpolitikan dan sikap seseorang, ya. Tapi ada yang senang itu gagal, ada yang tidak senang. Kalau kondisinya begitu. Nah, sekarang kita akan bahas kaitannya dengan apa ini? Ya, saya cuma ingin mengingatkan, sebelumnya kan kegagalan kemarin kan gara-gara politik ya. Masalah politik sehingga FIFA memutuskan tidak jadi bertanding di sini kan, gara-gara itu kan tim Israel yang ditolak. Ganjar itu. Iya, tim Israel ditolak oleh elit politik. Kenapa tidak sebelumnya dibicarakan gitu loh? Sudah last minute ya, sudah last minute tiba-tiba ditolak, timbul kegaduhan gitu loh. Iya, mestinya kan ngerti lah bahwa Indonesia ini dengan Israel tuh sulit. Harus jauh-jauh sebelumnya. Sudah ditiadakan program itu, tapi the last minute membuat kegaduhan. Tapi apa memang direncanakan kegaduhan ini jauh sebelumnya? Ya, makanya saya bilang tadi kurang teliti ya, kurang kurang strategi ya. Kita mau ada event besar, tapi tidak diperhitungkan dengan matang gitu loh. Sama hal dengan yang saat ini terjadi nih, Prof. Ya, dalam olahraga ada yang lebih matang lagi. Mandalika matang banget itu, pemerintah support, BUMN support, ya enggak. Cuma pas rugi ini iuran enggak buat nutup kerugiannya sama utangnya ini. Kan lagi bingung nih. Yang serunya, ya enggak, formula dicari terus nih, udah berapa kali enggak ketemu. Ini ketahuan ada hutang, ada ya rugi. Memang kalau kita lihat keterlaluan ya, Prof ya. Pilih kasihnya rezimnya keterlaluan gitu loh. Di satu sisi jelas-jelas korupsi, satu jelas-jelas menyalahkan kewenangan, tapi dianak-emaskan gitu. Di sisi lain yang jelas-jelas kasat mata semua di dunia lihat ya, bukan kita Indonesia, dunia lihat bahwa ini benar bersih, tapi tetap aja diobo-obo nggak habis-habis gitu loh. Terakhir sampai ada isu lagi terakhir, Denny Indrayana lagi yang buka tuh bahwa dalam waktu dekat Anies akan ditersangkakan lagi oleh KPK. Iya. Nah ini berarti nggak habis-habis gitu loh. Jadi Anies ini menjadi semacam momok ya. Bukan momok, itu bintang cemerlang. Bintang cemerlang di satu sisi, di rezim ini sebagai momok. Iya, karena begini, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Tapi karena ini bagaikan tanaman kurma, tahu nggak? Kurma itu bagaimana menanamnya? Kurma itu ditanam, di atasnya ditaruh batu, sehingga menghujam ke bawah. Nah, di padang pasir angin kencang, Bib. Ya enggak? Tetap tegar berdiri dia. Nah, itulah Anies Baswedan. Apalagi dengan doa dari seluruh netizen agar ada perubahan. Dan beliaulah jalan
Ya, dia Menuju perubahan. menuju perubahan gitu. Iya. Nah, kaitannya dengan bola tadi apa ini, Bib? Dengan olahraga? Iya, tadi yang saya bilang tadi, Anies ini dijadikan semacam apa namanya musuh bersama ya. Jadi musuh bersama, keberhasilannya tuh dinistakan ya. Nah, ini masalah penistaan Iya, penistaan. atau menafikan keberhasilan. Ya. Nah, kalau ini betul. Sebab saya dengar juga rame itu. Katanya Erik men-state JIS itu tidak memerlukan standar FIFA. Ya dari awal, dari ketua sebelumnya juga sama tuh apa namanya, bahwa ini di sini tidak layak gitu loh. Padahal kita menghina diri kita sendiri ya. Tidak hanya itu, Bib. Nggak ngaca dan nggak dengar. Kan 3, Bib. Diberikan penciuman, diberikan lidah, dan diberikan kuping. Gunakanlah sebaik-baiknya. Itu JIS itu konsultannya adalah konsultan yang membangun ya lapangan bola lebih 8 barangkali di dunia ini. Nah, konsultan itulah yang menganukan JIS ini. Yang lain dipakai oleh FIFA. Apakah mau seorang konsultan besar itu rusak namanya? Jadi bingung saya Erik ini. Erik ini kan dia itu kan profesional dalam bidang olahraga, bisnisnya di situ. Kemudian di media. Jadi media dan olahraga pas banget. Tapi dia menafikan JIS ini memenuhi standar FIFA. Kalau saya bilang nggak apa-apa bro, biarin dah. Tadi lapangan lain aja. Ya nggak apa-apa. Bangun lagi dong. Mau bangun apa terserah lah. Daripada apa namanya ribut-ribut terus, udah aja nggak usah pakai JIS. Kalau emang alergi dengan Anies, udah sekalian jangan pakai JIS. Nggak juga, Bib. Kan kita tunjukkan dong. Kalau memang tidak suka sama orang, tunjukkan. Kita tidak suka apapun karyanya. Kita tidak pakai JIS. Kita udah poin aja, jangan pakai ada buntut. Wah ini mesti dirapin dulu. Wah ini mesti begini. Wah ini mesti begini. Nah jadi inilah ya. Ini yang saya sampaikan. Setingkat secerdas itu memimpin BUMN, kekayaan besar aset negara ini. Saya orang BUMN nih, ya enggak? Mantan pejabat tinggi juga di BUMN. Tahu persis saya, ya enggak? Yang sekarang ini kondisinya berhutang 7.000 sekian, 10 lebih, ya. Dan mereka gajinya besar-besar, ya. Nah kemudian beliau di sana. Nah sekarang beliau juga kalau tidak salah memiliki saham atau sebagian besar daripada klub sepak bola di Eropa. Masa dia tidak ngerti sih standar FIFA itu? Iya, daripada mereka yang melujat menjilat ludahnya sendiri, sudah mengatakan bahwa JIS itu tidak layak, ngapain mesti dipakai sekarang? Nggak, tunjukkan di malu dong. Nggak pakai malu lah, mana ada malunya. Intelektual, profesional ini. Iya, kalau emang gentleman, ya gentleman. Wah ini Anies ini dia bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak mau pakai JIS karena memang bla 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 dengan alasan masuk akal. Dia terbuka sekalian. Yang satunya lucunya lagi, Bib. Saya kan berapa kali tinggal di Eropa itu, bukan seminggu 2 minggu, berbulan-bulan, Bib. Ya. Di sana itu orang naik mobil dari rumah, nggak ke kantor, tidak ke tempat semacam mall dan sebagainya. Jadi menggunakan public transportation. Sampai di sana mobil ditaruh, kemudian naik. Nah, ide gagasannya JIS itu begitu dulu. Iya, memang saya parkirnya memang nggak dibuat karena apa? Mengurangi emisi, mengurangi kepadatan lalu lintas. Jadi kita ke sana dan itu biasa. Lah itulah soal parkir yang jadi seperti yang nggak pernah ke Cirebon. Nah, ini kalau istilah orang kampung malu-maluin. Malu-maluin. Iya. Waktu kemarin Formula E kan ditolak, bla bla bla. Dipakai lagi buat pemerintah sekarang bikin Formula E lagi gitu loh. Kadang JIS sama juga dilecehkan. Wah salah, bla 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 bla. Kadang nanti kepepet nih. Udah kepepet, mau nggak mau pakai JIS. Kalau betul gentleman, jangan dimanfaatkan. Ini bukan gentleman, gentle girl barangkali. Ada lagi nih, nambah lagi saya baru nih. Iya kan ada kingmaker, ada queenmaker kan. Gitu. Nah, kita punya queenmaker, itu adalah terahnya Bung Karno.
Ya, Soekarnois itu sangat tersinggung kalau beliau nggak muncul itu. Iya, maksudnya gini, Oke, Bro. baik, kayak Erik lagi nih. Iya, kalau memang selevel menteri, orang-orang cerdas, punya kemampuan, punya pengalaman, tunjuklah profesionalitasnya gitu loh. Kalau memang karya seseorang tuh hebat, contoh Stadium Bung Karno, sampai detik ini kita banggakan itu karya Soekarno. Nggak ada yang menafikan itu, ya kan? Nggak ada. Sampai kapanpun, walaupun Pak Karno terakhir hayatnya juga lengser, tetap aja karyanya dihargai. Ya, Jadi berikanlah legacy seseorang Iya. tuh ada. Iya, Kalau Bung Karno sebagai proklamator, Iya. Soeharto bapak pembangunan, dan juga yang mampu membuat masyarakat cukup sejahtera, Iya. walaupun 3/4 otoriter juga. Kemudian zaman Gus Dur. Nah, yang zaman sekarang nih, yang hampir 2 periode ini, zaman babak belur. Iya, jangan gara-gara kebencian, takut kalah, takut bersaing, karena Anies ini begitu dicintai rakyat, pengagumnya luar biasa, baik dalam maupun luar negeri, sudah terlihat sekali auranya itu luar biasa. Jadi semakin ketakutan, semakin salah tingkah gitu loh. Ini yang membuat kita tidak dewasa. Seharusnya kalau orang-orang elit-elit di atas itu cerdas, pinter, ya kalau memang nggak mau pakai ya jangan, nggak usah dibahas gitu loh. Ya. Anggap aja nggak ada, tuh selesai kan gitu kan. Nggak semudah itu, Bib, karena kita kan hampir 280 juta, gregetan melihat perilaku, ya, kemudian padahal kita adalah mempunyai peradaban yang tinggi, Bib. Karena apa? Seperti Rocky Gerung, peradaban kita ini tinggi. Karena Kan dia merasa paling the best, paling hebat. ya enggak juga, uang Indonesia dibangun oleh kesultanan-kesultanan yang habaib-habaib semua itu. Ya, jadi kemudian ya kalau panggilannya Sri Sultan Hamengkubuwono itu ujung-ujungnya Khalifatullah, begitu, Bin. Ya. Nah, sekarang merdeka ini, karena mereka inilah yang melawan penjajah. Lah sekarang sudah nikmatilah dengan baik. Iya, maksudnya kalau emang mau bersainglah secara sehat, kan gitu kan. Kita kan pergaulan internasional kan kita butuh juga kan, gimana pun juga kan. Siapapun dia memimpin ke depan tuh kan tetap butuh secara nasional dan Ini internasional. mungkin begini, mungkin elit-elit politik yang baru muncul nih, kebanyakan nonton sinetron Brong barangkali, atau Triad yang ada di Prancis, atau yang ada kayak Mission Impossible ya, atau Mr. T gitu ya. Nah, terserap itu perilaku begitu. Dalam kompetisi, awal sehat, belakang enggak lagi gitu ya. Saya curiga gini, Prof. Mereka tuh berasa paling hebat, paling kaya, berkuasa, punya pengaruh di mana-mana. Tapi mereka lupa bahwa itu semua sementara. Oh iya. Ya, seakan-akan semua itu mereka bisa, apapun mereka bisa lakukan dengan uang, dengan segala-galanya. Mereka lupa. Sesaat ada panggilan Allah, itu hitungan detik, Bro. Kemarin ada sedikit semacam testing by empiris, Bro ya. Sahabat saya tuh di Palembang, dia itu rektor Unsri. Rektor Unsri, ada pemilihan lagi rektor yang baru. Pada posisi itu dia punya adik. Punya adik itu sehat, seger bugar, Bro. Iya. Usianya di adik kelas saya ya. Mungkin sekitar nggak nyampe, belum sampai 50, jauh. Jadi pada saat dia membacakan doa buat kakaknya yang lagi ada pemilihan lagi, setelah baca doa, dia duduk lagi, Prof. Dia duduk lagi, tiba-tiba hitungan menit, Prof, tersungkur. Si kakak tadi kagetnya luar biasa, dan satu ruangan itu akhir. Di Unsri, kejadian Palembang, Unsri Palembang. Dibawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit dia tidak tertolong. Apakah mereka tidak mengerti? Ini contoh sederhana, contoh yang Allah berikan. Betapapun hebatnya kita, pada saat tertentu, begitu panggil Allah datang, nggak bisa apa-apa. Sampai salam katanya buat saya, kakaknya menyampaikan, karena kakak saya ikut hadir di pemakaman, salam buat Habib Ahmad katanya. Saya lagi berduka, ya saya ucapkan bela sungkawa lewat WA. Saya mau telepon mungkin ganggu, saya lewat WA aja. Nah, ini contoh konkret bahwa
usia itu tidak menjamin, kaya raya itu tidak menjamin, kekuasaan tidak menjamin seorang itu akan hebat terus-terusan. Itu yang kita mesti ingatkan. Ya, Bib, semoga dengan kejadian seperti itu. Banyak belum lama kan anggota DPR. Ya. Ya kan anggota DPR juga belum lama kan wafat juga dalam kondisi segar bugar, tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba Allah panggil gitu loh. Dan saya mengingatkan elit-elit politik, wahai elit-elit politik, ingatlah bahwa umurmu itu ada batasannya gitu loh. Jadi kalau memang mau berbuat baik buat masyarakat, apalagi sudah menjadi semacam gunjingan di masyarakat, sadarlah gitu loh. Jangan diteruskan gitu loh. Kalau emang yang benar tuh katakan benar, jangan yang benar dikatakan salah. Wah ini salah desain, ini salah, ini salah, ini di situ dijelekkan luar biasa. Jadi itu yang bikin kita kesel ya. Jadi begini, Bi. Dunia ini adalah tempat singgah sementara. Ada yang mengatakan dunia ini adalah sandiwara. Nah, bagaimana kita memanfaatkan kesementaraan sandiwara ini? Kita bisa memperoleh ridho Allah di dalam hidup. Itu yang saya maksud, Prof. Itu yang saya maksud. Tapi yang namanya syaitan itu tidak suka dia. Setiap kesempatan dia selalu menggoda. Ya. Nah, manusia ini digoda. Maka ada pesan. 3 pesannya. Tahta, ya, wanita, dan harta. Inilah yang membuat ya polarisasi perpolitikan, polarisasi pemikiran, sikap dan tidak tanduk per orang maupun komunitas. Nah, kita sekarang ya di Indonesia ini ada oligarki. Nah, ini mulai ada rame nih. Ya enggak? Di dalam Taipan ini mulai ada bentrok. Nah, itu ya. Jadi bentrok ini nanti kita bahas sendiri. Rame juga sudah mulai ini. Antara satu grup ya dengan grup yang lain. Belum kita buka di sinilah. Kita tunggu perkembangannya. Ya, kembali ke kepentingan bisnis kan. Ini masalah bisnis. Ujung-ujung bisnis. Nah, ini kan? masalah harta. Memang dalam kesempatan ini khas channel ini selalu ya semacam bisik-bisik politik, tapi plus keagamaan ya. Yang kita selalu mengingatkan kepada elit-elit politik itu bahwa ya ada yang mengawasi, jangan lupa. Betul, karena juga semua yang kita bicarakan ini masalah pemimpin dan kepemimpinan dalam komunitas atau besar dalam negara. Nah, semua itu kalau dalam ajaran Islam itu kan itu adalah ya harus ya amanah, siddiq, fatonah, ya, tabligh ya, cerdas. Nah, kecerdasan itu gunakanlah untuk kebaikan. Nah, itulah kecerdasannya Ali bin Abi Thalib. Ya, dan kekerasan dan ketegarannya Umar. Dan bagaimana Utsman meninggalkan legacy dan meninggalkan harta yang selalu mengalir untuk umatnya. Nah, ini kan contoh-contoh, ya. Nah, kemudian, sekarang Habib tadi kasih kisah ada sahabat, adiknya mendoakan abangnya untuk jadi rektor lagi. Pada saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masih muda kan? Iya, ini makanya kita mengingatkan elit-elit politik sesama Muslim itu kan saling mendoakan. Ya. Nah, kita lihat saling lagi, mengayomi. Bagaimana perjalanan hidup tokoh, ya, yang disebut juga naksir muda dulu, yaitu Perdana Menteri sekarang di Malaysia, berjuang puluhan tahun, akhirnya tampil juga Anwar Ibrahim. Kalau Allah berkehendak, keluar masuk penjara, dihujat, segala macam. Ya, sama halnya Anies Rashid Baswedan ini kan begitu santun, akhlaknya bagus, tutur katanya bagus, dihujat sana sini dia juga tidak balas dengan hujat. Dia ya semacam wise, dia terima. Oh, dia berpikir karena dia orang pendidikan ya, keluarga berpendidikan semua. Oh, mungkin memang bangsa di Indonesia ini masih perlu
proses pembelajaran ya. Iya betul, Bi. Bicara pendidikan, ini semakin ke sini makin amburadul ini. Jadi outcome dari pendidikan kita ini rusak bangsa ini. Iya, nah jadi dalam kesempatan ini Prof, saya ingin mengingatkan lagi bahwa forum-forum internasional seperti olahraga ini kan salah satu pergaulan internasional. Betul. Jangan dibikin gaduh, jangan dibikin rusak oleh kebencian. Ya, kenapa sih bilang kebencian? Kebencian terhadap karya seseorang tadi. Karya Anies yang begitu antum bilang tadi mendunia dan memakai arsitek luar negeri, pakai tenaga asing, seluruh yang mengerjakan tenaga dalam negeri, dibangun dengan sangat luar biasa dengan waktu yang sangat mepet, hasilnya gilang gemilang, luar biasa nikmati. Nah, kenapa nggak dinikmati aja kan? Jadi tunjukkan gitu loh bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Jangan gara-gara satu orang nih atau 2 orang, 3 orang merusak semuanya. Ini yang kita harus protes. Sebagai contoh, awal-awal Anies memperbaiki transportasi, kemudian pejalan kaki, ada tempat sepeda. Wah, rame ini, jalan dipersempit, akan membuat macet. Uang Anies itu mendorong agar menggunakan transportasi umum. Ya enggak? Orang tua, muda, anak-anak bisa berjalan di trotoar, bersepeda. Lama-lama diem juga tuh, nerima mereka baru ngomong, wah enjoy ya. Walaupun panas di kita ini negara tropis, ada juga sejuk-sejuk ini tempat bangku-bangku duduk. Ya kadang-kadang suka kita ngucap subhanallah, kenapa kok elit-elit politik ini kok masih aja ya, nggak ada masa malu ya, malu menghina atau menistakan pekerjaan orang lain itu rasanya ya, tapi begini, Beb, sebagian manusia ini terlahir memang pengganggu. Ya, pengganggu, kemudian merusak yang baik, bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin. Nah, inilah yang aroma komunis ini yang membuat seperti itu. Tapi saya tidak mengatakan semua enggak, aroma ini tumbuh berkembang sekarang. Ini enggak kita bahas di sini. Ya, kebencian ini kan sudah harus selesai, tidak harus berpanjang-panjang ya. Iya, tapi itu ditiupkan oleh mereka itu, begitu. Nanti kita bahas tersendirilah. Oh gitu ya. Oh, itu luar biasa. Termasuk juga instruksi Presiden nomor 17 itu. Itu bekas korban-korban HAM berat katanya komunis itu mendapat beasiswa, dapat kesehatan, dapat untuk segala macam. Mudah-mudahan tidak salah alamat ya. Udah artinya mereka itu mendapat tempat. Ya, makanya mudah-mudahan tidak salah alamat. Pertanyaannya, bagaimana korban-korban tahun 48 dulu itu yang ada kuburannya? Nanti kita bahas tersendiri lah. Ya, kita hanya bahas sekarang masalah olahraga. Ya enggak peran. Ya lebih ke politik olahraga ya. Karena kalau saya lihat ini olahraga jadi semacam arena politik ya. Ya, dimanfaatkan untuk segala cara. Di Afrika Selatan juga kan kejadian juga. Nggak apa-apa lah. Politik dan olahraga nggak masih oke-oke aja ya. Masih oke aja. Oke, Bib. Bisik-bisik politik kenegaraan plus keagamaan ya. Selalu kita sampaikan di Has Channel ini, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Nawa itu kami tidak lain yang sudah sepuh ini bagaimana menasihati generasi ke depan, elit-elit politik yang cerdas, santun, kaya raya, hebat. Sadarlah bahwa ada saatnya kita akan kembali. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.